itu bisa coba yang tahu Pak Fajril memang. Apakah media yang akan digunakan itu akan menjadi suatu kendala pada siswa ini? Mohon maaf, untuk kelas berapa kelas ya 3, Pak Fajril? Nah, kelas 3. Tadi kan mau menggunakan apa di awal, menggunakan Kahoot dan sebagainya itu apakah memang dirasa anak-anak atau bahkan dari orang tua itu mendukung dan sebagainya? Kalau memang anak-anak mayoritas melakukan sendiri, apakah bisa diakses dengan lancar dan sebagainya, itu perlu dipikirkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya yang tahu bagaimana murid-murid yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi begitu yang pertama. Karena percuma manakala nanti medianya menarik bagus, anak-anak mengalami kendala juga akan mengalami kesusahan juga. Kemudian terkait pemanasan dan pendinginan, semoga tadi karena gangguan memang ya, jadi tetap komunikasi tetap dilakukan Pak Fajril, jadi saat pemanasan dan saat pendinginan. Karena mohon maaf tadi sepertinya tidak ada suaranya ya, mungkin karena terkendala jaringan tadi ya. Tuh. Nah, kalau di sini yang saya tekankan materinya Pak Fajril. Materinya ini kan banyak ya, terkait dengan bentengan ini kan materinya banyak, aturan-aturannya juga banyak. Jadi kalau saran saya, bahan ajar itu tidak masalah kalau dibagi sebelum di hari pembelajaran. Jadi anak-anak ada kesempatan untuk mereka istilahnya mereview dulu terkait pembelajarannya nanti akan apa saja yang disampaikan, terus kalau memang ada aturan dan sebagainya seperti apa. Jadi akan memudahkan kita manakala sudah di pembelajaran yang sesungguhnya. Karena kalau dengan materi yang banyak, kemudian baru diberikan dan dihabiskan di sesi itu, ya tentunya akan berat. Gitu. Terus tadi, ya kalau ada yang terlewat, untuk saya maklumi, Pak Fajril, karena memang konsentrasinya saya yakin sudah kemana-mana, ya ekspresi awal yang senyum-senyum sudah berubah menjadi masam kecut. Tapi tidak masalah, mungkin kan ada rekamannya sendiri ya, nanti Pak Fajril bisa istilahnya loh, ini harusnya saya munculkan, karena di sini mohon maaf saya pun juga dalam pengamatan juga istilahnya bias, apakah tidak munculnya ini ya karena memang gangguan teknis tadi atau karena memang belum ditampilkan. Nah, nanti Pak Fajril bisa istilahnya mengidentifikasi, coba dilihat-lihat lagi, juga Bapak Ibu yang lain ya, bisa dilihat-lihat lagi hasil rekamannya, nanti akan nah di situ, oh ternyata di sini, Jadi mungkin itu Pak Fajril dari saya cukup demikian yang saya sarankan untuk Pak Fajril dan Bapak Ibu, coba rekamannya coba dilihat-lihat lagi, tapi karena nanti sudah malam ya disempatkan berikutnya lah, besok sepertinya akan lanjut lagi mulai pagi. Jadi itu Pak Fajril dan Bapak Ibu tetap semangat ya, jaga kesehatan intinya, semoga lancar selamanya. Itu mungkin Bu Nani. Oke. Terima kasih. Ya, monggo Pak. Bagi Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan nih Bu. Mungkin menyambung pembicaraan dari Pak Oki tadi terkait hal-hal yang mungkin terlewat ya Pak ya. Jadi yang pertama Pak, itu mengenai absensi Pak, sama cek media. Anak-anak itu sepertinya terlewat tadi Pak, langsung berdoa, ya kan Pak ya. Yang di awal belum ada absensi, dan karena kelas 3 alangkah lebih baiknya setelah absen juga dicek keadaan di sekitar. Jadi ketika mencoba nanti tidak bingung anak-anak, dicek, tidak bingung mencari tempat lagi Pak. Baiknya lebih pas di awal dicek. Nah kemudian setelah itu Pak Fajril tidak menerangkan mengenai materinya tentang apa dan tujuan materi itu apa Pak. Misalnya gerak lokomotor atau gerak dasar apa begitu, tidak di materi awal. Langsung mengenai permainan tradisional Pak. Dan tiba-tiba memunculkan pertanyaan, permainan tradisional itu ada gerak lokomotor begitu Pak yang di awal. Nah kemudian sama siapa itu Pak ya,
argumen pretest post-test juga tidak dimunculkan Pak, karena kelas 3 tiba-tiba anak-anak minta tolong ibu dibukakan aplikasi Kahoot tadi Pak ya. Fungsinya buat apa pretest post-test itu agar diberikan argumen dulu di awal. Dan untuk kegiatannya di M2 juga terlewat Pak mengenai penjelasan lembar observasi ya. Lembar observasi, kemudian tadi Pak Fajri hanya langsung mengarahkan anak-anak untuk mengamati. Kemudian langsung bertanya ada gerak apa saja di situ. Kenapa tidak Pak Fajri yang bertanya? Apa kesulitan saat melakukan itu? Jadi tanya jawabnya di situ Pak Fajri yang memulai. Begitu Pak. Untuk jam di LKPD juga Pak, pengumpulan tugasnya itu terakhir jam berapa mungkin lebih baik juga dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Fajril. Terima kasih Ibu. Oke. Wah, ini nampaknya Pak Ade ini sudah layak ini jadi reviewer ya, sudah lengkap nih catatannya ini ya. Jadi ada peningkatan begitu detail gitu ya dari masukan yang kita awal-awal itu betul-betul ini betul-betul diperhatikan ya. Jadi saling melengkapi ini bagus sekali nanti ini jeli sekali. Saya tidak memberi komentar terkait teknisnya ya karena terkait kendala. Saya yakin sudah dipersiapkan dengan matang terkait kontennya ya materi. Nanti diantisipasi Pak Fajril seandainya memang kalau PPT-nya atau medianya itu berat, Pak Fajril ada backup ya, tidak selalu harus menampilkan video di setiap beberapa slide video, tidak harus begitu. Cukup menempelkan linknya. Nah, ini siasat atau strategi supaya kita mengurangi penggunaan atau mengganti ketika jaringan kita tidak stabil. Misalkan dari paparan slide itu misalkan penjelasan lokomotor dan sebagainya ada link di situ. Nah, nanti sambil di rumah dibuka Nak ya, misalnya begitu. Ini sudah disiapkan Bapak. Nah, ini sudah TPACK kok ya kan, tapi memang tidak bisa sekaligus waktu itu ditampilkan. Paham ya? Maksudnya benar ya? Iya Bu, paham. Kita perlu waktu untuk berputar-putar dulu, belum lagi jaringannya nggak stabil untuk membuka video. Nah, untuk mensiasati itu bahwa kita juga tidak lepas dari konten knowledge-nya di IT-nya. Nah, tulis di link-nya itu di PPT-nya. Itu strateginya. Nah, kemudian tadi awal-awal itu kan memang mengenalkan gerak dasar ya, 3 gerak dasar itu nanti pada akhirnya direalisasikan pada permainan benteng-benteng. Nah, justru saya di sini yang agak berpikir modifikasi apa ya supaya tidak benteng-bentengnya itu yang menjadi dominan gitu loh. Ya, jadi kan tadi itu hampir separuh lebih menjelaskan gamenya, ya, benteng-bentengan. Padahal kan ada sajian banyak untuk aktivitas permainan tradisional, untuk atau dalam rangka menstabilkan gerakan dasar, gerak dasar, ya. Paham enggak maksudnya Bu Nani? Dominan di benteng-bentengan itu seolah-olah menjadi hari ini tidak materi pengembangan aktivitas gerak dasar, tapi memberikan materi permainan benteng-bentengan. Paham ya? Nah, Ya Bu. bisa saja Pak Fajril tetap dikondisikan aktivitas gerak atau pola gerak dasar dengan muatan yang syarat dengan kestabilan gerak di 3 macam gerak dasar itu, ya bisa saja tidak harus dengan game, tapi kalau mau dengan game bisa jadi gamenya itu mungkin bisa menyerupai benteng-bentengan tapi bisa diubah. Karena kalau saya melihat dengan beberapa penjelasan tadi agak susah gitu, mana yang jadi tua, mana yang jadi muda, mungkin anak kelas 3 bisa jadi pemahamannya agak nanti tiba-tiba dia lari salah tangkap gitu, misalnya begitu. Nah, akan lebih mudah aturannya disederhanakan.
konsepnya mungkin sama dengan benteng-bentengan tapi lebih bermudah. Nah, itu tidak membuat anak-anak menjadi memahami dulu itu sulit misalnya gitu. Kecuali mereka sudah terbiasa permainan itu, enggak masalah. Nah, ya kalau memang hari ini ingin mengenalkan permainan berbasis muatan lokal tadi, enggak apa-apa. Seperti tadi ya, misalnya Mbak Daniar ya, engklek ya, atau apa tadi namanya? Madende. Madende ya kan? Itu ada sajian 3 pola ya. Gerak dasarnya hanya apa melompat atau meloncat ya misalnya. Nah, hanya itu, tapi polanya yang divariasikan, dia mengeksplor dari gerakan dasar itu dengan macam-macam sajian. Nah, kalau benteng-benteng ini kan game ya. Nah, gamenya ini yang betulkah itu lebih dominan semuanya terakomodir? Kan mungkin hanya larinya ya, lari mungkin ya, atau menghindar misalnya begitu. Nah, coba nanti kalau ada waktu, misalkan tidak harus sekarang, nanti ketika mengembangkan materi, ketika akan mencoba mengangkat KD ini, ya, ketika akan mengeksplor gerak, tidak harus permainan tradisional yang memang betul-betul pure itu dilaksanakan secara utuh. Karena ini penjas, jadi boleh-boleh saja memodifikasi. Ya. Misalnya dibentuk permainan apa, tidak harus benteng-benteng, kan tetap benteng tapi apa, misalnya benteng siaga kayak apa kayak. Nah, itulah ya menjadi inti dari pengembangan atau kestabilan gerak dari gerak dasar yang mau dikembangkan tadi. Susah ya, agak kan ya. Ini Bu, KD-nya kan kombinasi gerak dasar lokomotor. Tadi saya ya kombinasi gerak dasar lokomotornya saja Bu. Karena di kelas 3 itu dipisah kombinasi lokomotornya saja, lalu kombinasi non lokomotor dan kombinasi manipulatif. Kenapa saya ambil bentengan? Karena itu mengandung unsur kombinasi dari gerak lokomotor itu. Tadi juga saya memang menjelaskan peraturannya dan tidak gamblang secara rinci karena di bahan ajar sudah ada dan di LKPD juga sudah dijelaskan. Tadi saya mencoba itu banyak tidak dalam permainan tapi mencoba kombinasi-kombinasi dari gerak lokomotor itu sendiri, misalnya berjalan lalu berlari, berjalan mundur lalu berlari, seperti itu. Banyak gerakan-gerakan lokomotor yang dikombinasikan dalam M3-nya itu, Bu. Mungkin tadi tidak terlihat atau ini, Bu. Iya. Nah, justru itu yang saya harapkan ya, itu yang lebih dimunculkan. Nah, ketika dengan setting permainan, bisa enggak, misalnya permainan itu diolah ya, tidak harus benteng-bentengan misalnya. Karena ketika hanya benteng-bentengan itu kan seolah-olah dia mendominasi, seolah-olah sekarang ini sedang bermain benteng-bentengan gitu loh. Nah, padahal kan kita mengenalkan ya di M3 dan sampai ke 4 itu adalah pengembangan dari gerak dasar lokomotor tadi. Ya mungkin disederhanakan ya, misalnya disederhanakan, konsepnya tidak sedetail itu, tetapi justru misalnya hanya kombinasi, misalnya menghindar dan lari, misalnya gitu saja cukup, misalnya. Ya, jadi lebih disederhanakan lagi. Itu sih enggak apa-apa. Ya. Nah, asalkan tadi ya ketika memang memilih aktivitas tadi layak untuk mereka. Layak untuk anak kelas 3 itu, mereka sudah paham ketika diberikan penjelasan. Jangan sampai miss gitu loh, ketika dia bermain, dia mungkin hanya penjelasannya dia tangkap sebentar, ketika sudah main salah gitu kan, salah melulu gitu, akhirnya nggak jadi main misalnya ya. Ya karena tadi yang ada yang muda, ada yang tua, kadang-kadang kan mereka enggak merasa, jangan-jangan karena tua menyesuaikan umurnya, kan enggak. Ada juga kan mungkin persepsi yang begitu. Itu kemudian juga pemilihan antara pemanasan dan pendinginan ya. Yang pendinginan tadi apa ya kira-kira ya? Kok saya agak keseimbangan Bu, balance, karena gerak lokomotor kan butuh keseimbangan Bu.
Iya, ya butuh semuanya. Akhirnya saya nggak terlalu ini. Kok sayang ya, pendinginannya kok begini ya, sayang gitu mencari ini. Termasuk mungkin di awal ya. Di awal itu mencari video ya di awal. Pak Fajril harusnya menyampaikan ya. Ini bisa sama-sama dilakukan dan sebagainya. Tadi kan tiba-tiba ya. Atau mungkin karena jaringannya sih nggak jelas tadi. Di saya mati semua Bu ininya, apa namanya, kameranya, anak-anak saya tidak bisa melihat. Makanya lain. Bingung tadi akhirnya ini maksudnya apa, tumben gitu loh ya. Biasanya Pak Fajril begitu menyajikan itu perfect sekali ya di waktu pertama itu. Iya, ini ya kacau tadi karena jaringan dan perangkatnya gitu ya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Saya pikirannya juga jadi kacau, saya tidak konsentrasi juga buyar. Iya, saya mengakui saya banyak kesalahan hari ini. Saya memahami, makanya tadi saya sampaikan sudah enggak usah ini, manasan enggak usah kagut, enggak usah disetel lagi, langsung diinti saja. Bukan karena saya bosan atau apa, ya tadi supaya sedikit menghambat ini tadi proses yang agak ruwet itu tadi. Ya, itu saja sih Pak ya. Iya Bu, mohon maaf buat teman-teman, buat Ibu, Pak Oki juga karena hambatan yang saya alami jadi sampai malam seperti ini Bu, saya mohon. Tidak apa-apa Pak Fajril, semangat Pak Fajril. Semangat. Pokoknya saya tidak bermaksud sampai jam 8:30 loh ya. Pokoknya kan tak saya akhiri jam 8. Jadi karena saya berharap besok itu Anda masih fresh gitu dengan. Tidak apa-apa Bu, sudah terlatih Bu. Ya saya yang kelompok asli terlatih. Tapi nggak boleh gitu kan menyalahi gitu kan. Ini tadi kan sudah saya juga siang sudah break. Kalau nggak ada break kan mungkin itu saja. Yang lain mohon ya Pak Fajril dikurangi sedikit ya untuk PPT-nya 29 slide ya. Agak dimampatkan. Oke, karena ini untuk bahan PPT, kecuali untuk bahan mengajar sesungguhnya mungkin tidak masalah. Oke, baik itu saja dari saya, kurang lebihnya juga bermaaf. Pak Oki terima kasih masukannya, teman-teman juga terima kasih sudah saling mendukung ya. Tetap pertahankan sampai dengan akhir kegiatan. Mungkin dari saya itu untuk malam hari ini kita Gus dengan bacaan alhamdulillah semua. Alhamdulillah ya. Tetap semangat semuanya, semangat memperbaiki diri dan saling melengkapi. Saya kira itu ya Pak Oki ya. Pak Oki ada sepatah dua patah kata, tidak boleh lebih dari 2 kata. Cukup. Oke, baik. Semoga tetap lancar semua karena memang dari awal kok kebetulan bertemu dengan kelompok ini, jadi sedikit banyak mengalami dan merasakan perkembangannya. Luar biasa juga Pak Oki. Terima kasih Pak Oki ilmunya. Oke, jadi 7 kata nih ya. Oke. Terima kasih. Baik, oke. Selamat malam semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Pak Oki. Istirahat yang cukup. Oke, terima kasih. Saya jam 8. Oke, saya edit ya. Siap, Ada niat, terima kasih sudah di backup semuanya.